Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di akhir hari ini, kita datang dengan berbagai keadaan. Ada yang lelah, ada yang kecewa, dan mungkin ada yang sedang menanggung rasa sakit, baik di tubuh maupun di hati. Hari ini mungkin tidak mudah. Ada hal yang terjadi di luar harapan. Ada rasa yang masih tertinggal sampai malam ini. Namun, malam ini firman Tuhan membawa kita kepada satu kebenaran yang sangat dalam. Ada kesembuhan di dalam luka Kristus. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menanggung sendiri. Dia tidak hanya melihat dari jauh, Dia memikulnya. Semua dosa, semua beban, semua yang harusnya kita tanggung, Dia ambil. Penderitaan itu nyata. Tuhan Yesus benar-benar mengalami luka. Dia benar-benar disiksa. Dia benar-benar menderita. Dan dari situ kita masuk ke bagian yang sangat penting. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur itu luka, bekas cambukan, tanda penderitaan. Namun firman Tuhan berkata, justru dari luka itu ada kesembuhan. Kesembuhan ini bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang hati. Hati yang terluka, jiwa yang lelah, rasa takut, kecemasan, kepahitan. Sahabat terkasih, ada seorang pria, suatu hari dia merasa tubuhnya tidak seperti biasa. Awalnya dia anggap hanya kelelahan, tapi setelah diperiksa, dokter mengatakan ada penyakit yang cukup serius. Hari itu dia pulang dengan diam. Dia mencoba kuat, tapi di dalam hati muncul rasa takut. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tubuhnya lemah, aktivitasnya terbatas. Dan setiap malam dia bertanya dalam hati, Tuhan, bagaimana ini? Sampai suatu malam, dalam keadaan lelah, dia membuka Alkitabnya. Dan matanya tertuju pada ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia berhenti, membaca ulang perlahan. Dia tidak langsung mengerti semuanya. Tapi malam itu dia berdoa, Tuhan, aku mau percaya firman-Mu. Sejak saat itu, setiap hari dia mengucap ayat ini. Bukan dengan emosi besar, tapi dengan iman yang sederhana. Kondisinya belum langsung berubah. Masih ada rasa sakit, masih ada hari-hari lemah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Hatinya mulai tenang. Dia tidak lagi dikuasai ketakutan. Dia mulai percaya bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Waktu berjalan, dia tetap menjalani pengobatan. Dia tetap berusaha. Namun perlahan kondisinya mulai membaik. Saat kontrol berikutnya, dokter melihat perubahan yang tidak disangka. Beberapa waktu kemudian, dia dinyatakan pulih. Dia tahu ini bukan hanya soal medis, tapi ada tangan Tuhan yang bekerja. Dan dia berkata, aku tidak hanya sembuh secara tubuh, aku juga sembuh dari rasa takut. Sahabat terkasih, ayat ini tetap benar. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan bisa terjadi dengan cara yang berbeda.
Ada yang dipulihkan secara fisik, ada yang dipulihkan hatinya, ada yang dikuatkan dalam proses. Namun satu hal pasti, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Sahabat terkasih, kesembuhan bukan hanya untuk membuat kita lega, tapi supaya kita hidup berbeda. Dari takut menjadi percaya, dari luka menjadi dipulihkan, dari lemah menjadi dikuatkan. Sahabat terkasih, sebelum beristirahat, mari kita renungkan bersama apa yang sedang kita rasakan saat ini. Apakah ada sakit di tubuh atau di hati? Malam ini, mari serahkan semua kepada Tuhan. Tidak perlu kuat sendiri. Kalau kita belum melihat kesembuhan, tetap percaya. Karena firman Tuhan tidak berkata, kamu akan sembuh, tapi kamu telah sembuh. Artinya, kesembuhan itu sudah disediakan. Kita sedang berjalan ke arahnya. Sahabat terkasih, luka itu mungkin nyata. Rasa sakit itu mungkin masih terasa. Tetapi ada kebenaran yang lebih besar. Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya. Dan di dalam Dia ada kesembuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu. Kami membawa setiap rasa sakit, setiap kelemahan, setiap luka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Pulihkan tubuh kami, tenangkan hati kami, dan kuatkan iman kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Kesembuhan itu nyata, karena Dia telah menanggung semuanya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.